Halo rekan-rekan aparatur sipil negara dimanapun Anda berada, kita semua tahu ya di era digital ini cara kita bekerja, cara kita melayani, semuanya sedang berubah. Nah hari ini kita akan bedah sebuah misi baru yang krusial banget. Gimana caranya kita sebagai abdi negara bisa menjadi garda terdepan dalam membangun pemerintahan digital yang benar-benar dipercaya oleh masyarakat. Sebelum kita lanjut lebih jauh, coba deh kita sama-sama renungkan pertanyaan ini. Di zaman sekarang, di mana data itu ibaratnya aset paling berharga, apa sih peran spesifik Anda dalam menjaganya? Karena, jujur saja, transformasi ini bukan cuma soal pasang teknologi baru. Ini tentang tanggung jawab kita semua, satu persatu, dalam membangun kepercayaan publik. Nah, ini dia inti perubahannya. Misi kita sebagai ASN itu sudah berevolusi loh. Kalau dulu mungkin kepatuhan itu sekedar mengisi formulir atau centang-centang daftar periksa, sekarang beda. Kepatuhan digital itu adalah jantung dari tugas kita untuk menjaga kepercayaan masyarakat di dunia maya. Jadi, poin yang paling penting untuk kita pegang adalah ini. Kita harus ubah cara pandang kita. Jangan lagi lihat kepatuhan sebagai beban atau daftar aturan yang merepotkan. Anggaplah ini sebagai fondasi sebuah bangunan. Semakin kokoh fondasi kepatuhan kita, ya semakin kuat, efisien, dan terpercaya layanan pemerintah yang kita bangun di atasnya. Logis kan? Oke, sekarang mari kita lihat lebih dekat fondasi hukum yang menopang semua ini. Sebenarnya ada dua peraturan utama di tingkat nasional yang jadi semacam cetak biru atau blueprint buat kita kerja di era digital. Yuk kita bedah satu persatu. Nah, biar gampang bayanginnya, kita pakai analogi membangun rumah. PPSBB itu ibarat fondasi dan struktur bangunannya yang kokoh. Tujuannya apa? Biar semua proses pemerintahan berjalan efisien dan saling nyambung. Sementara itu, UU PDP itu adalah dinding, pintu, dan sistem kunci yang super aman. Tugasnya melindungi harta paling berharga di dalam rumah itu, data pribadi warga negara. Keduanya ini satu paket, nggak bisa dipisahkan. Implementasi UU Perlindungan Data Pribadi ini prosesnya kayak lari maraton ya, bukan lari sprint, jadi nggak bisa instan. Seperti yang kita lihat di sini, perjalanannya sangat terstruktur. Kita bergerak dari fase pembentukan aturan, lanjut sosialisasi besar-besaran, sampai nanti akhirnya ke implementasi penuh dan penegakan hukum. Penting banget buat kita untuk tahu sekarang kita ada di fase mana, supaya kita bisa siap-siap untuk langkah berikutnya. Di sisi lain, PPSBB ini ngasih kita PR yang sangat konkret. Ini bukan lagi wacana loh. Setiap instansi pemerintah sekarang wajib hukumnya melakukan audit sistem, mengelola risiko secara proaktif, menyambungkan layanannya satu sama lain, dan yang nggak kalah penting, memastikan SDM kita semua ini punya keahlian yang mumpuni. Ujung-ujungnya cuma satu, layanan publik yang makin prima. Oke, sekarang coba kita zoom out sedikit, kita perluas cara pandang kita. Kepatuhan digital di Indonesia ini nggak terjadi di ruang hampa. Kita ini bagian dari ekosistem global yang saling terhubung. Mari kita lihat gimana semua ini saling berkaitan. Ini poin yang perlu kita garis bawahi nih. Di dunia yang terkoneksi seperti sekarang, data itu mengalir bebas tanpa kenal batas negara. Nah, supaya negara lain dan perusahaan global mau percaya dan bekerja sama dengan kita, standar perlindungan data kita juga harus setara dengan standar internasional. Ini soal membangun reputasi dan kepercayaan di panggung dunia. Salah satu contoh terbaiknya itu GDPR dari Uni Eropa. Meskipun ini aturan regional, dampaknya terasa di seluruh dunia dan jadi semacam standar emas dalam perlindungan data. Nah, banyak prinsip di dalam UU PDP kita itu juga terinspirasi dari standar global seperti GDPR ini. Selain aturan umum yang berlaku untuk semua, kita juga harus sadar bahwa ada aturan yang lebih spesifik, contohnya sektor perbankan dan kesehatan. Data yang mereka kelolakan super sensitif ya, makanya ada lapisan keamanan dan aturan ekstra yang lebih ketat. Ini menunjukkan bahwa kepatuhan digital itu nggak bisa dipukul rata. Kita harus paham betul konteks spesifik di tempat kita bekerja. Oke, paham aturannya itu baru langkah pertama. Tapi yang paling penting adalah gimana cara kita menerapkannya dalam pekerjaan sehari-hari. Nah, di bagian ini kita akan fokus pada cara mengubah kepatuhan dari sekedar teori di atas kertas menjadi aksi yang nyata. Dan ini dia kuncinya. Kepatuhan itu bukan proyek yang ada tanggal selesainya, bukan. Ini adalah sebuah siklus yang hidup dan berjalan terus-menerus. Kita harus terus memantau, aktif mencari potensi masalah, melaporkannya dengan transparan, dan yang terpenting langsung memperbaikinya. Ingat, tujuannya bukan untuk mencari-cari kesalahan, tapi untuk menjadi lebih baik setiap harinya. Inilah esensi dari tata kelola pemerintahan yang modern. Sebagai penutup, mari kita tarik semua benang merah yang sudah kita bahas tadi, dan kita kembali lagi ke titik awal, peran Anda. Ya, peran kita semuanya, karena masa depan tata kelola digital di Indonesia ini benar-benar ada di tangan kita, para aparatur sipil negara. Saya rasa kutipan ini merangkum semuanya dengan sangat pas.
Kepercayaan itu rapuh, dan ia tidak datang begitu saja. Ia harus kita raih, kita perjuangkan, dan kita pelihara. Setiap hari, melalui setiap klik yang kita lakukan, setiap data yang kita proses, dan setiap keputusan yang kita ambil, semuanya harus akuntabel. Jadi, saya akan tutup pembahasan kita kali ini dengan pertanyaan yang sama seperti di awal. Tapi semoga sekarang dengan pemahaman yang lebih dalam. Setelah kita melihat kerangka aturannya, memahami misi barunya, pertanyaannya kini menjadi lebih personal. Mulai besok, apa satu langkah konkret yang akan Anda ambil untuk ikut menjaga kepercayaan publik di dunia digital? Jawabannya ada di tangan kita masing-masing. Terima kasih.